sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam tasliman katsiran wa ba'du. Waqad qala fi kitabil karim wa man ahsanu qala mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin wa qala ayun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun mangkuna fi wajah halawatal iman ayakuna Allah wa Rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma hibal maralu hibuhu illa lillah wa yakraha ayauta ilal kufri kama yakrahu ayyullahu finar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan tadi malam sementara. Ada mati sementara, ada mati sesungguhnya. Sementara yang tidur itu mati sementara. Dan antara tidur dengan mati itu banyak persamaan. Waktu tidur nggak bisa apa-apa, waktu mati juga nggak bisa apa-apa. Setelah tidur bangun, maka setelah mati nanti bangun lagi. Bangun, bangun untuk selama-lamanya. Bukan bangun mati lagi, enggak. Bangun untuk selama-lamanya, enggak. Maka kita doanya alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Waktu tidur mimpi kadang-kadang mimpi jelek, kadang-kadang mimpi baik. Di kuburan itu sebetulnya ada yang baik, ada yang jelek. Ada yang di robotun min riyadil jannah, seperti taman-taman surga. Tapi ada juga yang dari kufratun hifariron, jurang daripada jurang-jurang neraka. Taman kok 1 kali 2 meter. 1 kali 2 meter kok taman. Kuburan kan hanya 1 kali 2 meter katakanlah. Kok taman. Jurang kok kalau 1 kali hanya berapa meter, itu paling-paling 2 meter. Itu nampaknya kayak gitu, tapi sebetulnya orang mimpi itu kadang-kadang wah kayak gitu. Di kuburan itu juga kadang-kadang masya Allah gitu. Seperti taman-taman surga, bukan nampak mata, hakikatnya itu kayak gitu. Maka Allah SWT Allah SWT saya akan membicarakan sedikit tentang masalah ayat wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Masalah pentingnya akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Wabtaghi, carilah fima, di dalam apa saja atakallahu yang Allah memberi. Jadi pemberianmu semuanya dan untuk akhirat. Dunia ini hanya sementara sekali. Sebentar sekali dunia ini. Fiyaumin kana midaru alfasanatin mimma ta'udun. Dalam satu hari yang kadarnya itu 1000 tahun. Satu hari akhirat ini sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi nggak ada orang di dunia ini kok umurnya 1000 tahun. Iblis. Kalau manusia jauh kurang dari 1000 tahun. Iblis malah 1000 tahun. Itu rahmatullah. Fiyaumin kana midaru alfasanatin. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Kalau 1000 tahun satu hari, 70 tahun itu sekitar 2 jam saja. Jadi kita hidup di dunia ini hanya sekitar 2 jam. Untuk segala-galanya itu hanya 2 jam. Kadang-kadang akhirnya dipanjangkan sampai 50.000 tahun. Biyaumin kana midaru khamsina alfasanah. Dalam satu hari yang mikdarnya itu khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Sekarang kalau kita hitung, kalau kerepotan menghitung nanti pakai kalkulator. 50.000 tahun itu berapa hari? 50.000 kali 360, 18 juta hari.
Satu hari akhirat sama dengan 18 juta hari. Kalau satu jam dibagi 24, maka 1 jam akhirat itu lupa saya, sebenarnya sudah saya hitung tapi lupa. 850.000 hari kalau nggak salah. 1 jam akhirat 850.000 hari. Dibagi 60 jadikan menit. 1 menit akhirat 12.500 hari. 1 menit akhirat 12.500 dibagi 360 jadikan tahun. Katakan 1 tahun 360. 1 menit akhirat sama dengan 34 tahun 8 bulan. Dari umur bapak-bapak ini 1 menit 1,5 menit. Siapa yang umurnya sudah 70 tahun, 69 tahun? Saya sudah menit saya ini. 2 menit, Masya Allah. 1 menit, 1,5 menit yang akan menentukan selama-lamanya. Selama-lamanya berapa tahun? Selama-lamanya berapa tahun? Salah pertanyaan. Kok masih berapa tahun? Kamu berapa tahun? Belum selama-lamanya. Berapa tahun saja lebih. Dan di sana kalau enak tok, tidak ada susahnya. Surga itu enak tok, tidak ada susahnya. Kalau neraka susah tok, tidak ada enaknya. Kalau dunia ini enak-enaknya masih ada susahnya, susah-susahnya masih ada enaknya. Dunia ini masih campur aduk antara susah dan enak. Kalau di sana enak tok, di surga enak tok, tidak ada susahnya. Di neraka susah tok, tidak ada enaknya. Di dunia ini orang pernah zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu, para sahabatnya melihat orang itu buta, tuli, budak. Sudah buta, tuli, budak. Maka sahabat Sayyidina Umar tanya pada Amirul Mukminin Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, apakah orang kayak gini harus syukur? Buta, tuli, budak. Harus. Loh, nikmatnya apa? Sudah buta, tuli, budak. Dia kalau kencing enak enggak? Enak. Itu harus disyukuri. Kalau dua juga enak. Itu harus disyukuri. Masih banyak yang harus disyukuri. Apalagi kita punya mata, punya kuping, punya ini, punya itu. Wah, seharusnya syukur terus kita itu. Tapi kadang-kadang kurang mengeluh saja. Sing nikmat itu lupa, yang kurang malah ingat. Nah, itu kan nggak karu-karuan semua. Sebetulnya nikmat itu jauh lebih banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung satu demi satu, ta'uddu ini bahasa Arab satu demi satu. Nikmat Allah Ta'ala la tuhsuha. Kalian menghitung global saja nggak bisa. Menghitung global saja nggak bisa. Kalau satu demi satu apalagi. Jadi nikmat Allah jauh lebih banyak daripada. Tapi kadang-kadang nikmat itu lupa, nggak diingat-ingat. Punya mata nikmat nggak diingat, tapi kalau belean baru teringat. Kalau sakit baru teringat. Namanya manusia itu, Masya Allah. Wa in ta'uddu, ngitung satu demi satu nikmat Allah. La tuhsuha, kalian menghitung global saja nggak bisa. Allah, maka kita lebih syukurlah. Syukur saja. Kalau di dunia ini syukur dan sabar. Dong repot sabar, dong enak syukur. Sebetulnya manusia itu hanya 2 itu saja. Saya ini syukur apa sabar. Saya ini cobaan tidak, tapi nikmat ya tidak. Itu nikmat nggak terasa itu, nggak mengakui. Sebetulnya nikmatnya banyak, matanya masih bisa lihat nikmat,
kupingnya masih bisa dengar, nikmat. Jauh lebih banyak nikmatnya. Nanti kalau masuk surga tinggal syukur tok, nggak perlu sabar. Masya Allah. Kalau masuk surga syukur tok, nggak perlu sabar. Sudah nggak ada sabar lagi. Keturutan kabeh. Ingin apa saja keturutan. Bidadari sampai berapa? Kata-katanya kalau dai ini bidadarinya 2,5 juta. Ya Allah. Kalau di dunia malah repot. Jangankan memberi makan, melayani aja sudah repot. Masya Allah. Di sana nggak ada repot, berapa saja tidak ada masalah. Tinggal syukur terus. Alhamdulillah. Maka sabar sebentar, hanya sebentar. 70 tahun, 60 tahun. Ini kalau satu hari sama dengan berapa tadi? Satu hari sama dengan biomekanami baru 50.000 tahun. Hanya berapa detik, berapa menit. Insya Allah. Dunia ini. Kalau urut malah hanya 4 bulan. Ya, hanya 4 bulan. Jadi dibuat ringan tuh, jangan 4 bulan. Nah, ini berat. Berat ringan itu hanya perasaan saja. Hanya 4 bulan. Nah, ini jadi ringan. 4 bulan. Nah, ini jadi berat. Perasaan saja itu. Sering saya dongeng tentang ada orang Semarang itu 2 orang ingin 4 bulan. 2 orangnya biasa, 2 orang. Yang satu jadi berangkat, yang satu nggak jadi. Entah kenapa nggak jadi. Setelah 4 bulan itu kan yang berangkat kan pulang. Yang di rumah ini, tuh kok sudah pulang? Ya sudah 4 bulan. Loh, sudah 4 bulan. Di rumah 4 bulan ini nggak terasa. Padahal yang di jalan Allah ini Masya Allah hari-hari dihitung. Di jalan Allah ini hari-hari dihitung. Masih 120 hari. Kalau di rumah ini nggak terasa. Itu. Seharusnya di jalan Allah ini ya nggak usah terasa. Tidak dihitung pun habis sendiri. Itu ada orang itu kalau masalah kebaikan kadang-kadang Insya Allah. Jadi di dunia ini sangat sebentar sekali. Hanya tempat ujian. Ujian yang sistem gugur. Lulus selama-lamanya, gagal selama-lamanya. Maka ujiannya sudah diberitahu. Ini yang diujikan. Man rabbuka. Oh, kok mudah sekali. Man rabbuka? Allah. Tapi lisan nggak bisa jawab. Yauma nahtimu ala afwahihim. Lisannya ditutup. Nanti semuanya bicara sendiri-sendiri. Apakah hati kita itu sebetulnya bukan hati. Hati itu jantung. Bahasa Arab kolbun. Kolbun dalam bahasa Indonesianya jantung. Kalau hati liver, dalam bahasa Inggrisnya liver. Itu bahasa Arabnya kabid. Liver itu kabid. Jadi bukan hati liver itu bukan, tapi jantung. Jantung itu selalu berdegup. Wa inna masmial qalbu litaqallubihi. Karena berdegup terus. Kalau kabid itu enggak berdegup. Diam saja. Tapi entah ini orang Indonesia kok mulai dulu sama sekarang hati. Kita ikut-ikut saja. Sebetulnya kolbun itu dalam bahasa Arab kolab itu jantung sebetulnya. Kalau jantung berdegup terus dan itu yang berbisik itu jantung juga. Yang berbisik terus, nggak pernah leren. Tidur pun berbisik terus. Mengalamun ya bisik terus. Kolab itu Masya Allah.
Mantobuka yang ditanya itu adalah hati itu, jantung itu. Apakah jantung ini selalu mengatakan Allah, 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 Allah? Jantung ini apakah? Apakah yang lain? Manrobuka. Siapa pemelihara kamu? Siapa yang Rob? Ini tarbiyatul atfal, membesarkan anak kecil. Ini juga Rob, tarbiyah. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa madinuka, apa agamamu? Islam. Lisan mudah mengatakan Islam, tapi ini apakah kita itu mengamalkan syariat Islam? Yang bisa jawab yang akan yang mengamal syariat Islam. Islam dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya itu sendiri secara Islam. Nah, Islam itu taat pada Allah, mengikuti cara hidup Rasulullah SAW. Taat pada Allah, mengikuti cara hidup Rasulullah SAW. Kita ini kadang-kadang tahu saja tidak cara Rasulullah, apalagi ngamal. Tahu saja tidak, apalagi tidak ikut tabligh. Wah sudah, saya jamin nggak tahu sudah. Mama Nabi Yuka siapa Nabi? Apakah kita ikut Muhammad? Dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut Rasulullah. Bagaimana ujung rambut Rasulullah selalu ditutup, ujung kaki Rasulullah dipotong kukunya, bukan potong kakinya, potong kukunya. Ini termasuk sunnah Rasulullah. Maaf, ini kita bicara sedikit. Sebenarnya kita nggak boleh bicara laki-laki, nggak boleh bicara jenggot, perempuan nggak boleh bicara cadar. Sudah itu. Yang ingin berjenggot biarkan berjenggot, yang ingin tidak. Ini sedikit. Kadang-kadang orang Islam malah menghina, kadang-kadang merendahkan orang punya jenggot. Orang punya jenggot ini sunnah Rasulullah. Pahala terus. Kita tidur saja jenggotnya di apa? Dicukur enggak waktu tidur? Enggak cukur, enggak di. Tetap pahala itu. Ngocor terus. 24 jam per hari ngocor terus pahalanya. Masya Allah. Malah dianggap kamu apa? Saya teringat dulu menteri yang berani berjenggot, namanya orang Minangkabau, Agus Salim. Menteri yang berani berjenggot hanya Haji Agus Salim dari Minangkabau. Dia mau ceramah, orang itu mbek. Padahal yang Indonesia itu mulai dulu 90% orang Islam, tapi punya jenggot kok dihina itu. Menteri. Menteri. Tapi menteri ya pandai saja. Setelah berdiri di muka, salam dia mengatakan, panitia, ini rapat manusia. Tolong kambing-kambing itu singkirkan. Maka tertawa semua, tapi nggak ada yang lagi yang berani mbek. Ya tertawa. Indonesia mulai dulu orang berjenggot itu ya. Tapi sekarang orang tabligh berjenggot ini kadang-kadang lainnya ikut-ikutan. Masya Allah, alhamdulillah orang tabligh sudah jenggotan sudah, no problem. Tunek ke pura-pura nggak dengar ya. Yang kambing antum saya. Ada Allah Ta'ala. Mengikuti Rasulullah Muhammad. Jadi 3 perkara ini. Sebetulnya pertanyaan hanya 3 ini, tapi kadang ditambah-tambah oleh orang. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Siapa nabimu? Muhammad. Ikut Rasulullah atau enggak? 24 jam per hari. Hanya tinggal ikut saja. Kan mudah wong ikut. Tapi kadang-kadang Masya Allah, tahu saja tidak.
Malah ikut. Malah kadang-kadang ada yang menghina ikut sunnah Rasulullah itu. Itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima atakallah. Carilah dalam apa saja. Ma itu apa saja. Ma ini ma'rifat tapi seperti nakiroh. Wah ini bahasa pesantren ini. Istilahnya sangat umum. Ma itu sebetulnya kalau ma'rifat itu tertentu. Nakiroh itu sangat umum. Tapi ma ini ma'rifat tapi seperti nakiroh, maka harus ada silah. Ma'ataka ma. Apa saja yang Allah memberikan kepada kalian. Apa saja yang diberikan Allah untuk cari akhirat. Uangnya untuk akhirat, akalnya untuk akhirat, hidupnya untuk akhirat. Kita hidup di dunia ya tapi dunia ini sementara. Supaya nanti cari akhirat. Dunia ini akan ditinggalkan sementara sekali. Maka kita merasakan dunia ini sementara. Kita malah cari dan sementara sudah ditanggung dunia ini. Dunia ini sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Kalau akhirat belum ada yang nanggung. Kalau masalah makan, minum, orang di penjara saja makan. Orang enggak cari makan saja diberi makan. Anak kecil nangis saja ibunya datang. Masa ini sudah ditanggung. Bahkan Allah Ta'ala beberapa ayat di dalam Quran nanggung tentang rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezekinya sudah ditanggung. Bahkan ada yang sampai sumpah Allah Ta'ala menanggung rezeki itu. Sumpah 2 kali. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kita cari rezeki di bumi atau di langit? Di bumi. Tapi Allah mengatakan rezeki di langit. Wa fis sama'i rizqukum. Yang benar siapa? Allah. Paham enggak paham, yang benar Allah. Sudah. Paham enggak paham. Allah mengatakan wa fis sama'i rizqukum. Surat Az-Zariyat kalau enggak salah. Juz 26. Wa fis sama'i rizqukum. Di langitlah rezeki kalian. Rezeki itu di langit. Tapi anunya sampai bumi. Seperti sumber air itu kan sebetulnya di gunung, tapi dialirkan sampai ledeng rumah. Nah itu di langit. Jadi di langit sudah ada tulisan kan. Habis sama rizqum wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan. Wa ma rabbis sama'i wal ard, demi pemelihara langit dan bumi. Allah sampai bersumpah di dalam rezeki. Allah sudah sumpah saja. Kita masih ragu-ragu. Kalau enggak cari masa dapat rezeki. Nah, Allah sudah sumpah bahwa Rabbis sama'i wal ard. Innahu lahaqqun. Inna tauqid lam tauqid. Setingkat sumpah lagi. Innahu lahaqqum mislama annakum tantikum. Rezeki sudah ditanggung, tapi malah tungkus lumus, banting tulang, peras keringat. Untuk masalah yang sudah ditanggung. Surga belum ada yang nanggung. Malah kayak surga itu kayak enak saja. Kalau rezeki itu sudah ditanggung. Orang nggak cari pun sudah pasti makan. Kalau nggak musim kelaparan, Pak, saya kira tidak ada orang yang mati kelaparan. Kalau tidak musim kelaparan. Kalau musim kelaparan musibah memang itu. Dari Allah ya banyak yang mati kelaparan. Tapi kalau kamu harus sama rizqukum. Ada ya Allah. Lama doa. Tapi kalau surga belum ada yang nanggung. Dan umpamanya tidak ditanggung, ya hanya sebentar. Di dunia ini paling-paling 60 tahun, 70 tahun. Kata ulama, ya laitahu dominalana akhirah. Alangkah senangnya kalau Allah ini nanggung akhirat, nuntut dunia
Sekarang kan Allah ini nanggung dunia, nuntut akhirat. Bener ini. Allah nanggung dunia, dunia sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Akhirat dituntut. Kata ulama, alangkah enaknya kalau ditanggung akhiratnya, tuntut dunianya. Nggak apa-apa dituntut dunianya. Tapi sekarang ini malah dunia dituntut, kita malah tungkus lumus, banting tulang untuk cari yang sudah ditanggung. Dan sebetulnya antum kayak apa saja rezekinya sudah ditentukan. Ada tungkus lumus dari rezeki sampai Amerika, buruh di Saudi, itu rezekinya makan rezeki sendiri, bukan maksudnya rezeki orang lain. Rezeki sudah ditentukan. Saya di sini nih makan rezeki saya sendiri. Ada tulisan saya itu. Rezekinya mukhlisun, tapi nggak nampak. Tapi sudah ada itu. Rezeki saya tidak bisa dimakan orang lain. Rezeki orang lain nggak bisa saya makan saya. Ini seperti itu. Jadi kalau rezeki ayam, walaupun sudah nempel di bibir, jatuh. Mau saya diambil total ayam, memang rezekinya ayam itu. Allah. Bahwa Rabbi sama dua kali sembah Allah Ta'ala. Innahul hakun, pasti dan pasti. Jadi sudah kayak gitu. Tapi masalah akhirat belum ada yang nanggung. Tidak ada yang nanggung. Nah, maka kita supaya tahu dan cari akhirat. Wabtaghi fima ataka. Wabtaghi, carilah fima di dalam apa saja. Ataka Allah yang Allah memberi pada kalian. Pemberiannya itu bukan hanya uang, akalnya, matanya, pikirannya, semuanya ini supaya untuk cari akhirat. Dunia sudah ditanggung, akhirat belum ada yang nanggung. Maka tapi diberi akal, diberi ini, diberi itu. Dan diperintah adaro akhirat untuk cari akhirat. Dunia ini hanya wala tangsa nasibaka minad dunya. Jangan lupa saja. Wala tangsa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu daripada dunia. Jadi yang penting itu akhirat. Kita menuju kepada akhirat. Dunia ini hanya lewat saja. Bahkan dalam kata ulama, mampir ngombe, nang dunia ini mampir ngombe. Masa mampir 1 hari 2 hari, mampir ngombe sudah ngombe ya sudah. Walatang sana sibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Ojo lupa, bukan terus kon akhirat, terus dunianya sampai lupa. Enggak. Tapi tidak lupa saja. Tahu masa ini itu. Tapi umat Islam di waktu itu, ulama-ulama itu mentingkan akhirat, tapi dunia ini juga Allah Ta'ala paring. Enggak dicari tapi Allah Ta'ala paring. Para ulama di waktu itu, ahli ini, ahli itu, ulama-ulama itu banyak ahli dalam masalah keduniaan. Untuk agama, cari agama ya Allah Ta'ala paring. Masya Allah. Wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Kon gawe bagus seperti Allah Ta'ala memberi berbaik-baik kepada engkau. Wa ahsin, bikinlah kebaikan-kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala suka pada orang bikin kebaikan-kebaikan. Jadi semuanya untuk kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu dengan taat pada Allah, bukan kebaikan malah untuk maksiat. Maksiat ini malah merusak. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Orang munafik. La tufsidu fil ardi. Jangan bikin rusak dalam bumi.
orang munafik. Qalu innama nahnu muslihun, saya membangun ini. Saya malah banyak maksiat. Nah, ini ada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberi kepahaman kepada kita. Kalau ingin paham huruf, ikut 4 bulan. Masya Allah, hanya 4 bulan. Jangan terus 4 bulan. Wah, nanti berat sungguhan, hanya 4 bulan. Oh, hanya 4 bulan. Kalau mau mondok kok 4 bulan, kira-kira dapat apa? Ada orang Gajah Mada, jadi ikut tabligh 3 hari. Setelah itu ke tempat saya, ingin mondok 4 bulan. Kalau huruf 4 bulan bagus, kalau mondok kok 4 bulan, yang ngerepotin orang, saya katakan. Nanti hanya lihat kejelekan pondok sini, saya katakan. Enggak boleh saya. Kalau huruf 4 bulan bagus. Kalau mondok ini programnya 8 tahun, bukan 4 bulan. Kalau huruf memang programnya 4 bulan. 4 bulan sudah jadi orang lama. Kalau mondok 4 bulan bisa nakal, masalah. Enggak boleh, saya tolak. Ya akhirnya malah enggak mondok, enggak huruf. Ya sudah, saya enggak tahu. Mondok kok, daftarkan mondok 4 bulan. Ya, memang pondok saya huruf, tapi saya suruh berangkat huruf saja. Jangan pada Allah SWT. Mabtaghi bima indam, segala sesuatu. Ma itu apa saja. Bima atakallah, yang Allah berikan pada kalian. Akalnya, uangnya, pikirannya, kesehatannya, segalanya. Supaya dibuat untuk cari akhirat. Dunia ini hanya sebentar. Dan wis ditanggung. Sudah sebentar, sudah ditanggung lagi. Akhirat belum ada yang nanggung. Malah lupa. Sing ditanggung malah dikejar-kejar. Masya Allah. Kadang-kadang ngejar-ngejar dunia sampai mati. Mati sungguhan, bukan mati tidak sungguh-sungguh. Sudah ditanggung. Dunia sudah ditanggung. Akhirat belum ada yang nanggung. Tidak ada. Maka Allah Ta'ala perintah. Ma'ataka ini tuh ada roh akhirat. Apa saja itu akhirat. Itu dunia ini ada hubungan dengan akhirat. Dunia mazra'atul akhirat. Dunia adalah mazra'ah itu apa? Ladang. Ladang akhirat. Dunia ini ladang akhirat. Antum kalau ke ladang pakai pakaian sederhana atau pakaian diting, Masya Allah, setrikanya pantang patah, mau kemana bang, mau cangkul. Kan jadi lucu, mau ke ladang kok pakaiannya diting semua, jas-jasan ngangkul. Dunia ini ladang mazra'ah, dan kita kerja di ladang. Cuma kalau panen semua dimakan di ladang, ya enggak. Dimadang di ladang itu sedikit saja, maka di ladang kebanyakan bawa pulang. Ini mau dihabiskan di ladang semua. Jadi lucu kita itu. Kita ini berada di dunia ini hanya ladang. Ladang panenannya dibawa pulang. Memang di ladang suruh nyangkul, suruh ngopeni lah. Tapi panenannya bawa ke rumah, jangan habiskan di ladang, rumah nggak ada apa-apa. Itulah dhamma Allah SWT. Di dunia ini, tapi glamor, memikat semua dunia ini. Apa itu? Ingin, wah kalau kita pergi ke toko itu kayaknya semuanya ingin dibeli semua. Padahal ngapusi kabeh itu. Ngapusi kabeh itu. Dapusi dunia itu senang. Masya Allah. Itu ada maka kita saling mengingatkan. Nah, termasuk gunanya tabligh ini ya mengingatkan itu.
Ya, dunia hanya sementara, sebentar sekali. Akhirat selamanya. Kita diperintah untuk masalah akhirat. Hanya wala tangsa, jangan lupa saja. Masa dunia ini supaya jangan lupa. Nasibah minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah Ta'ala memberikan kepada kita itu sudah tiap detik, tiap saat kebaikan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sudah. Nah ini kita suruh bikin baik wa ahsin. Jadi nggawi kebaikan-kebaikan seperti Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. Masya Allah. Gandeng-gandeng mikir, kon mikir. Itu ada makom. Nah, untuk itu belajarnya hanya 4 bulan. TK berapa tahun? TK 2 tahun. Belajar di TK, pergi ke kota, membawa ijazah TK. Mau kerja Pak? Apa ijazahnya? TK. Kira-kira diterima atau ditertawakan Pak? TK Pak. Lupa ini 2 tahun Pak. Orang tabligh hanya 4 bulan. TK saja 2 tahun. Ijazahnya enggak faedah. Enggak guna. Kok hanya 4 bulan enggak berangkat itu kira-kira gimana? Paling-paling 3 hari. 3 hari sudah merasa Masya Allah. Sepagi sepetang di jalan Allah lebih baik dari dunia seisinya. Kalau 3 hari berapa kali pagi berapa kali petang itu. Ngitung-ngitung masalah yang kayak gitu. Masya Allah. Ijazah TK 2 tahun enggak faedah. Masya Allah. Enggak ada orang pakai ijazah TK melamar pekerjaan. Ditertawakan. Kok 4 bulan saja enggak mau itu loh, Masya Allah. Keterlaluan kita ini. Allah. Ada yang belum pernah 4 bulan secepatnya. Dan sebetulnya kalau belum pernah 4 bulan enggak usah ikut musyawarah. Musyawarah itu untuk orang lama-lama bukan. Enggak usah musyawarah, sudah langsung berangkat saja. Yang sudah 4 bulan nanti ditunda sampai selesai musyawarah. Setelah musyawarah ini kan hanya Jumat setengah hari. Nanti ngahad sore sudah berangkat enggak apa-apa, persiapan sekarang. Antum daftar sekarang berangkatnya ngahad boleh enggak? Boleh, daftar sekarang berangkat ngahad. Saya mau ikut musyawarah dulu yang sudah 4 bulan, yang belum 4 bulan enggak usah musyawarah. Berangkat saja. Musyawarah itu nanti akhirnya juga target berangkat kok. Target berangkat, Masya Allah. Ada makhluk. Dunia ini hanya sangat sementara. Sebentar sekali. Dan itu sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Sudah sebentar ditanggung. Akhirat ini selama-lamanya enggak ada yang nanggung. Maka kata ulama, ya laitahu buminalanal akhirah. Alangkah senangnya kalau Allah ini nanggung akhiratnya, nuntut dunianya. Enggak apa-apa dunia dituntut itu. Tapi sekarang prakteknya Allah nanggung dunia, nuntut akhirat. Yang sudah ditanggung kita ini malah cari ke sana kemari. Akalnya gimana? Sudah ditanggung Allah Ta'ala kita masih cari tungkus lumus banting tulang. Tulang dibanting-banting. Keringat diperas-peras. Untuk perkara yang sudah ditanggung. Sudah disediakan. Saya hanya mengingatkan. Saya tidak menghina. Untuk apa menghina kalian? Saya mengingatkan. Mari kita saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah. Sesungguhnya mengingatkan akan manfaat kepada seluruh orang mukmin. Bukan hanya mustamiin. Mukmin ini akan kita disuruh mengingatkan, saling mengingatkan.
Allah, ini sebetulnya sudah ingat, sudah tahu. Ya, tahu nggak kalau dunia sudah ditanggung? Nggak tahu. Ingat nggak? Sudah ingat. Kok tetap tunggus lumus untuk dunia? Allah, entah Pak Yai nggak tahu, saya sendiri. Wa asin kama ahsanallahu ilaik. Perintah Allah Ta'ala, bikinlah kebaikan-kebaikan seperti Allah Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan kepada engkau. Kebaikan dari Allah ini sangat banyak kepada kita ini. Wah, sudah. Tapi kita kadang-kadang pelupa. Ini nama sumil insan linisyanihi, diberi nama manusia itu karena pelupa. Insan ini dari nisyan. Nisyan ini pelupa. Dikatakan insan karena banyak nisyan, lupa. Maka saling mengingatkan. Maka kita disuruh saling mengingatkan di dalam masalah-masalah supaya ibadah pada Allah Ta'ala. Kalau kita kok kumpul-kumpul ahli maksiat, ya nanti akhirnya malah lupa akhirat, lupa ini, lupa itu. Maka kumpul-kumpul orang tabligh saja. Keluar ini banyak berada di masjid. Keluar masjid untuk ngajak orang dari luar masjid ke dalam masjid. Kalau di masjid ini, ya insya Allah lebih banyak ingat pada Allah Ta'ala. Kalau di luar masjid itu, keluar malah di luar masjid terus. Turis itu, Masya Allah. Dalam masjid saja. Saling mengingatkan. Baca Quran, zikir pada Allah Ta'ala, mudzakarah. Di luar masjid itu untuk mengajak ke masjid. Bukan malah di luar terus, Masya Allah. Ada kumpulan orang nakal keluar. Akhirnya diberi obat sampai tidur terus. Wah, enggak karu-karuan. Kita ini sebetulnya keluar untuk memperbaiki diri. Dengan cara ngajak memperbaiki orang. Tapi niatnya itu pertama dan utama untuk memperbaiki diri. Bukan memperbaiki orang lain, tidak. Nah, caranya itu ngajak. Kita ngajak orang lain ikut, alhamdulillah. Enggak ikut, diri kita sendiri sudah terajak. Jadi sebetulnya tabligh ini lebih banyak ke dalam sendiri, memperbaiki diri. Bukan memperbaiki orang, merasa dirinya sudah baik. Bukan. Saya memang jelek kan, saya memperbaiki diri dengan cara mengajak orang lain. Hanya 4 bulan. Hanya 4 bulan. Tidak ada pendidikan kok 4 bulan ya. Kursus-kursus 4 bulan. Jadi kita jangan merasa wah. Sudah. Tapi di dalam dakwah orang 4 bulan sudah dikatakan orang lama. Wah. Sudah lama. Zur Kudama yang pernah 4 bulan. Pertama kalau Allah. Di sini sebetulnya pagi ini belum mulai. Mulainya kan nanti, ya, kan belum mulai. Tapi ya enggak apa-apa. Diingat-ingat terus, bayan saya juga boleh. Praktekkan boleh. Maka sekarang mumpung belum mulai, daftarkan dulu 4 bulan. Daftarkan saja, Alhamdulillah. Daftar dengan sungguh-sungguh, naskil kawan-kawannya, saling menaskil di sini. Kita itu saling mentaskil, saling mengingatkan. Masya Allah.